Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ratna Azizah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Inti dan Radio Kimia, dan teman-teman yang saya banggakan dan teman-teman seperjuangan. Saya di sini akan mempresentasikan pemanfaatan radioisotop. Nah, pemanfaatan radioisotop seperti yang teman-teman yang telah presentasi, banyak pemanfaatan radioisotop, terutama pada bidang kesehatan. Ada yang juga dalam bidang hidrologi, ada juga yang dalam bidang industri. Nah, radioisotop itu adalah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Salah satu contohnya pemanfaatan radioisotop 32P dalam penyembuhan koloid. Nah, ini salah satu contoh penyakit koloid, penderita koloid. Nah, ini bisa disebabkan akibat trauma, inflamasi, luka karena pembedahan, luka bakar, bekas tindikan atau tato. Nah, ini juga sangat mengganggu karena dapat menimbulkan rasa nyeri, gatal, membuat jaringan di sekitarnya menjadi kaku dan mengeras, serta gangguan psikososisa. Efek radiasi 32P merupakan pemancar beta, sangat efektif menghambat tumbuhnya jaringan sel baru. Efek radiasi terhadap koloid dapat mengurangi ukuran koloid yang besar, tebal, dan sulit untuk dioperasi. Pada proses penyembuhan luka, fibrolas terus melakukan migrasi ke tempat luka dan aktif berproliferasi. Fibrolas yang berlebihan akan membentuk koloid karena memiliki respon yang berlebihan terhadap EGF, epidermal growth factor. Emisi partikel beta dari radioisotop 32P menyebabkan kematian sel fibrolas dan menghambat proses proliferasi sehingga koloid berhenti bertumbuh dan mengecil. Terapi koloid ini ada yang menggunakan sinar dan ada yang menggunakan larutan. Yang dalam bentuk sinar ini, radioisoterapi atau terapi radiasi dapat digunakan untuk terapi koloid dengan menembakkan sinar X pada koloid. Nah, biasanya dilakukan setelah operasi pengangkatan koloid, tetapi mempunyai efek samping yang mengakibatkan kulit akan menjadi kehitaman akibat dosis radiasi yang diterima. Untuk koloid yang mengeras seperti karet, terapi dengan menggunakan radioisotop 32P fosfor 32 memberikan hasil yang cukup bagus serta dapat mengurangi tingkat kekambuhan pasca terapi. Nah, yang kedua dalam bentuk larutan, radioisotop 32P dengan energi 1,71 MV telah telah lama digunakan untuk terapi koloid dalam bentuk larutan yang diteteskan ke atas kertas saring dan ditempelkan ke kulit yang ada koloidnya dengan tidak mengenai kulit yang sehat. Dosis yang digunakan sangat kecil, yaitu 40 cm2. Radioisotop 32P sendiri dihasilkan dengan mengiradasi sulfur di reaktor dengan reaksi nuklir. Nah, Salgueiro ini telah membuat PET silikon bertanda radioisotop 32P yang digunakan untuk pembuatan PET silikon diubah bentuknya dari cairan menjadi serbuk CrP4 atau kromik fosfat melalui reaksi reduksi oksidasi asam kromat dan asam fosfat yang mengandung radioisotop 32P menggunakan natrium sulfit sebagai reduktor. Serbuk CrP4 dicampurkan dengan silikon dan dicetak membentuk PET silikon bertanda radioisotop 32P. Nah, manfaat silikon ini
merupakan bahan yang cukup aman bagi tubuh karena secara kimia bersifat inert, sukar bereaksi dengan lebih stabil, lebih elastis dibandingkan polimer lain. Nah, terapi silikon ini banyak digunakan dalam jaringan parut atau koloid dalam bentuk gel dan semi-liquid gel. Terapi silikon ini direkomendasikan penggunaan 12-24 minggu selama 12 jam per hari sebagai profilaksis pencegah koloid. Nah, ini salah satu pemanfaatan radioisotop. Ada yang bentuk radioisotop ini ada yang bentuk dalam terapi dalam bentuk sinar dan ada juga dalam bentuk larutan. Nah, pemanfaatan radioisotop ini telah berhasil menyembuhkan penyakit koloid yang bisa disebabkan oleh luka bakar, bekas tindikan atau tato. Dan ini salah satu penyakit koloid, penderita koloid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.